Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya hari ini Allah pertemukan kita dalam pembelajaran tematik. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Teman-teman, hari ini kita memasukin pembelajaran semester 2 materi PKN. Temanya adalah mengamalkan sila pertama, kedua, dan ketiga. Ingat Pancasila teman-teman, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang diadab beradab, ketiga persatuan Indonesia. Sila pertama kaitannya dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita layak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kita itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana rasa syukur kita teman-teman, misalnya kita mau makan, di sunahnya kita membaca doa sebelum makan, doa setelah makan. Nah, itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua teman-teman, kalian masih ingat apa materi Pancasila? Sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman. Nah, bagian dari sila kedua ini teman-teman adalah kita bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, teman-teman. Kita kepada orang tua kita harus apa? Harus menghormati. Hormat kita itu dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menyayangi, teman-teman. Kita sayangi orang tua kita. Yang kedua, dengan cara apa? Menolong. Menolong siapa? Menolong orang tua kita atau menolong siapapun yang ada di sekitar kita yang memang membutuhkan. Nah, Pak Wali gambarkan tadi yang pertama adalah menolong orang tua kita. Kenapa orang tua kita perlu ditolong, teman-teman? Di keluarga kita, orang tua kita itu sangat sibuk, banyak sekali pekerjaan. Untuk apa? Intinya adalah untuk kalian, untuk kita semuanya, anak-anak kan gitu. Maka banyak sekali pekerjaan yang barangkali nggak bisa dihandle atau nggak bisa dikerjakan semuanya oleh orang tua kita. Maka kita apa? Tolong. Apa yang kita lakukan di rumah? Yang bisa menyapu silahkan, bantu menyapu. Yang sudah bisa untuk mencuci piring, bantu orang tua untuk mencuci piring. Yang bisa membersihkan tempat tidur habis tidur, kita bersihkan, kalian bantu membersihkan tempat tidur. Yang bisa lainnya nyapu, kita sapu bagian-bagian yang memang kotor. Yang bisa merapikan tempat sepatu, kita rapikan tempat sepatu. Yang bisa merapikan alat-alat sekolah, dirapikan. Apalagi anak-anak kalian, teman-teman, kan suka bermain. Biasanya kalau bermain itu banyak mainan-mainan yang kalian tidak bisa, yang kadang-kadang itu membuat kerjaan baru orang tua kalian. Maka agar tidak merepotkan orang tua kalian, kalian bisa membantu apa? Membantu membersihkan bekas main kalian tadi. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, yang pertama menolong sesama, menolong kesesuaian. Yang ketiga adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, teman-teman, kadang-kadang ada di antara kita itu suka apa, teman-teman? Salah tapi marah duluan. Nah, di dalam Pancasila kedua ini ya kaitannya dengan, kalau dalam agama itu muamalah, berhubungan dengan sesama, kita itu diberikan berani itu membela kebenaran. Yang benar itu harus berani dibela, ya. Kemudian juga kita adil, kita bisa berlaku adil dalam kehidupan dan di rumah kalian. Yang punya adik atau yang punya kakak itu bagaimana bersikap adil dalam hal-hal pekerjaan. Kadang dalam pekerjaan ini antara adik dan kakak itu kadang-kadang kan teman iri. Ya, kakak belum ngapa-ngapain, adik sudah begini, atau sebaliknya, kakak tadi sudah begini, bunda udah merapikan ini, adik belum ngapa-ngapain. Nah, itu namanya, teman-teman, kalau misalnya kalian yang merasa lebih berat bebannya, ya teman-teman, kalian sudah banyak melakukan hal-hal yang baik dan porsinya banyak dari adik kalian atau dari kakak kalian, itu bukan sesuatu yang harus diirikan. Artinya apa? Yang banyak
berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai nilai timbangan kebaikan yang baik, yang banyak pula. Dan juga teman-teman yang sedikit berarti dia di sisi Allah timbangan kebaikannya juga sedikit. Artinya di sisi Allah punya kebaikan yang banyak, di hadapan orang tua pun harus juga banyak. Maka dalam membela teman-teman yang baik itu harusnya berlomba-lomba itu yang banyak. Oh, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Nah, itu yang perlu dibela, bukan membela atau merendahkan teman-teman kita atau saudara kita. Oh, no belum melakukan ini, no belum melakukan ini, saya udah ini, saya udah itu, nggak perlu dipikirkan teman-teman kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini kaitan dengan apa teman-teman? Nah, kalau persatuan itu kaitannya dengan hidup rukun. Nah, semester 1 kita kemarin sudah pernah mempelajari hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun itu adalah tidak bertengkar satu dengan yang lain. Apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun itu suka tolong menolong. Untuk apa sih hidup rukun itu? Agar apa? Agar kehidupan di rumah, di masyarakat, dimanapun itu menjadi nyaman, teman-teman. Nah, makanya sikap rukun itu bisa kalian lakukan di rumah, di tempat main, di sekolahan, atau dimanapun. Tujuannya apa? Agar kita hidup itu menjadi nyaman, teman-teman. Nah, kembali diulang. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kaitannya dengan Allah, kita bersyukur. Syukur itu dengan apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara ketika akan melakukan sesuatu kita berdoa. Mau makan berdoa, setelah makan berdoa, mau belajar berdoa, setelah belajar berdoa, itu bagian rasa syukur. Yang kedua sila kedua tadi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kaitannya dengan apa teman-teman? Kalau Persatuan Indonesia, ya, Persatuan Indonesia itu teman-teman kita kaitkan dengan orang tua, menghormati orang tua. Dengan cara apa tadi? Membantu pekerjaan orang tua, ya kan teman-teman. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan itu dengan sayang menyayanginya, dengan menolongnya dari kesusahan, atau dengan membela kebenaran. Dan yang ketiga, Pak Wali ulang, yang ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kaitannya adalah dengan kerukunan. Rukun itu apa? Hidup rukun itu tidak bertengkar. Rukun itu apa? Rukun itu saling tolong menolong. Untuk apa? Kita tidak bertengkar, kita tolong menolong. Tujuannya ada untuk apa? Agar kehidupan ini menjadi nyaman. Mudah-mudahan pembelajaran pertama lewat video ini kalian bisa lakukan dengan sebaik-baiknya di rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sampai ketemu teman-teman di pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.